Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Sudah merupakan kewajiban bagi kita sebagai murid Kristus yang ada pada sekolah kehidupan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah guru agung kita, untuk kita belajar dan terus belajar, untuk kita terus tahu semakin banyak hal yang perlu kita tahu. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Dan kalau kita bicara pendengaran itu berarti bicara tahu, bicara pengetahuan. Karena itu supaya iman kita kuat, iman kita bertumbuh, maka pengetahuan tentang firman itu sesuatu yang sangat penting dan sangat mutlak dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita masih bicara pada topik secara global, hidup sesuai agenda kerajaan Allah. Karena itulah tanggung jawab kita sebagai warga negara dalam kerajaan Allah, untuk kita juga mengikuti agenda dalam kerajaan Allah. Kita tahu bahwa kita menyandang status dua warga negara. Sebagai orang yang sudah beriman, bertobat dan dari dosa, lahir baru, maka dia punya dua status sebagai warga negara Republik Indonesia, tapi juga sebagai warga negara dari kerajaan Allah. Kita sudah bicara mengenai agenda kerajaan Allah secara pribadi. Kita bicara sekarang ini ada pada agenda kerajaan Allah terhadap keluarga. Agenda kerajaan Allah terhadap keluarga kita sudah mempelajarinya. Sekarang kita ada pada person-person dalam keluarga. Kita juga sudah mempelajari agenda kerajaan Allah terhadap suami. Hari ini secara khusus kita bicara mengenai agenda kerajaan Allah terhadap istri. Sama pentingnya, sama vitalnya, dan sama urgennya peranan ataupun agenda kerajaan Allah terhadap suami, demikian juga peranan penting istri sebagai agen dalam suatu agenda kerajaan Allah. Secara khusus dalam lingkup keluarga, istri juga memiliki suatu peranan yang sangat penting, suatu peranan yang sangat vital, yang harus kita pahami sebagai istri yang sangat berperan dalam membangun agenda kerajaan Allah dalam keluarga. Lalu apakah agenda kerajaan Allah terhadap istri? Yang pertama adalah menjadi penolong suami. Sekali lagi, yang pertama yang jadi agenda kerajaan Allah terhadap istri adalah menjadi penolong. Jadi Allah mendesain istri itu untuk menjadi penolong suaminya. Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Jadi fungsi agenda kerajaan Allah terhadap istri adalah sebagai istri menjadi penolong. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Kenapa suami membutuhkan pertolongan, membutuhkan penolong? Karena kita tahu bahwa perempuan itu diambil dari tulang rusuk. Ada yang hilang dalam diri suami, yaitu tulang rusuk. Ada yang tidak lengkap, ada yang tidak utuh.
dalam hidup seorang suami karena tulang rusuknya diambil. Nah, karena itu istri dalam pemberkatan nikah kudus setelah diberkati, yang tulang rusuk ini, istri ini jadi satu, jadi satu daging lagi. Nah, ketika istri berperan sebagai penolong suami, yang kurang dalam diri suami akhirnya jadi komplit, jadi lengkap. Nah, karena itu betapa sentralnya, betapa urgensinya istri sebagai penolong suami. Selagi istri tidak menjadi penolong, berarti tulang rusuknya tidak ada. Pasti ada yang kurang, pasti ada yang lemah, pasti ada yang tidak lengkap, pasti ada yang tidak komplit dalam diri suami. Tapi ketika menjadi satu, suami istri jadi satu, ibaratnya tulang rusuk yang sudah hilang kembali lagi. Sehingga akhirnya full, komplit lagi. Yang tadinya tidak komplit jadi komplit. Yang tadinya tidak utuh jadi utuh. Yang tadinya tidak sempurna jadi sempurna. Karena tulang rusuk yang hilang sudah kembali. Karena istri berfungsi sebagai penolong. Jadi kenapa istri harus jadi penolong? Karena istri adalah tulang rusuk suami. Sehingga tidak bisa tidak. Suami tidak akan pernah maksimal dalam dirinya kalau tulang rusuk yang tadinya membuat dia tidak sempurna, yang membuat dia banyak kelemahan, tapi ketika bergabung menjadi sempurna dan utuh dan maksimal kembali. Itu alasan mengapa istri harus menjadi penolong. Terus kalimat selanjutnya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi hanya istri satu-satunya, bukan salah satu. Hanya istri satu-satunya yang bisa jadi penolong yang sepadan dengan suami. Tidak ada yang lain. Itu berarti bahwa jabatan itu bukan penolong bagi suami. Harta kekayaan itu bukan penolong yang sepadan bagi suami. Gelar dia, pengetahuannya, apapun kehebatannya, itu bukan penolong yang sepadan bagi suami. Penolong yang sepadan itu satu-satunya hanya ada pada istri. Makanya firman Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan, yang selevel, yang setara. Hanya istri kita. Jadi salah satu kelemahan sebagai suami karena seringkali menjadikan jabatan kita, kedudukan kita, gelar kita sebagai penolong kita. Padahal itu bukan penolong yang sepadan. Hanya istri kita yang adalah penolong yang sepadan. Nah, ini juga harus dimengerti dan dipahami oleh istri. Betapa perannya yang sangat vital bagi suami untuk menjadi penolong baginya. Karena tidak ada penolong yang sepadan dengan istri kita. Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah, penolong dalam hal apa? Kalau istri harus jadi penolong, penolong dalam hal apa? Saya mengklasifikasikan di sini penolong dalam dua hal.
Yang pertama adalah penolong secara jasmani. Dan yang kedua adalah penolong secara rohani. Yang pertama kita lihat mengenai penolong secara jasmani. Firman Allah berkata, Allah memberkati mereka dan menyuruh mereka beranak cucu. Setelah diberkati, istri menjadi penolong untuk yang pertama secara jasmani adalah untuk beranak cucu. Karena hanya bisa dengan cara itu bisa terjadi adanya keturunan atau berkembang biaknya. Jadi istri jadi penolong secara jasmani untuk beranak cucu. Karena ini juga adalah bagian dari perintah Tuhan. Yang kedua, secara jasmani menjadi penolong untuk sehat, kuat secara jasmani. Itu peranan istri. Jadi kalau suami itu sakit-sakitan, berarti istri tidak melaksanakan fungsinya sebagai penolong. Sudah menjadi tanggung jawab sebagai seorang istri, apapun kesibukan Anda. Dalam mungkin Anda sebagai seorang pekerja, tapi ingat, agenda kerajaan Allah dalam diri Anda adalah Anda harus jadi penolong suami. Secara jasmani menolong, membantu. Bagaimana suami Anda supaya kuat, sehat. Jadi perlu menyiapkan makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang bergizi. Untuk sehatnya suami kita. Karena itu memang tanggung jawab sebagai seorang penolong secara jasmani. Jadi istri-istri mulai berpikir makanan-makanan yang baik, yang bergizi. Demi kuatnya, demi sehatnya suami saya. Itu harus dipikirkan istri. Dan itu harus dilaksanakan. Menyiapkan dan menyediakan makanan-makanan yang baik ataupun yang bergizi. Yang berikut masih secara jasmani adalah menolong untuk karir suami. Kalau dia sebagai seorang pekerja, kalau dia sebagai seorang pegawai, istri harus berperan. Istri menolong, bantu, mendorong, mensupport. Supaya karir suami semakin baik dalam pekerjaan. Melaksanakan pekerjaan itu semakin baik. Laksanakan tanggung jawab itu semakin baik. Ini menjadi tanggung jawab sebagai seorang istri penolong dalam hal jasmani. Membantu suami. Bagaimana supaya suami saya bekerja jujur? Bantu. Bekerja dengan loyalitas yang tinggi, bantu. Mungkin memberikan masukan, memberikan nasihat. Jangan sampai malah bantu suami untuk mengkorupsi. Itu tidak boleh. Justru kita bantu suami supaya bekerja jujur, bekerja yang baik, bekerja loyal. Supaya karir suami semakin baik, semakin meningkat. Itu butuh peranan istri sebagai penolong. Yang kedua adalah penolong dalam hal rohani. Karena manusia kan terdiri dari jasmani dan rohani. Secara rohani, istri juga jadi penolong suami. Dalam hubungan dengan rohani, dalam hubungan dengan spiritualitasnya. Secara rohani menolong suami dalam mewujudkan agenda kerajaan Allah terhadap suami. Karena suami ada agenda kerajaan Allah. Sebagai istri membantu dia, mensupport dia.
supaya agenda kerajaan Allah dalam hidup suami itu juga dapat terwujud atau dapat terlaksana. Itu butuh peranan, tanggung jawab dari istri sebagai penolong. Jadi ibu-ibu, istri-istri sadari, tidak mungkin suami Anda jadi hebat tanpa ada bantuan Anda, tanpa pertolongan Anda. Ini harus disadari betul. Sehingga maju tidaknya suami kita sangat ditentukan oleh peran dari seorang istri. Makanya ada istilah-istilah di balik keberhasilan suami. Ada orang lain di balik itu, yaitu istri. Karena itu sebagai istri harus melaksanakan perannya secara rohani, mewujudkan agenda kerajaan Allah. Yang kedua secara rohani adalah membangun kehidupan yang saleh di mata Tuhan. Kalau kita bicara kehidupan yang saleh, maka kita bicara mengenai doa, hubungan pribadi dengan Tuhan dalam membaca firman, dalam ibadah kepada Tuhan, baik ibadah secara pribadi, ibadah keluarga, maupun ibadah gereja, ibadah unsur-unsur yang ada. Itu perlu bantuan, perlu istri sebagai penolong. Mungkin mengingatkannya, mungkin mendoakannya, atau hal-hal apapun. Secara rohani istri bertanggung jawab dalam membangun kehidupan yang saleh dari suami kita, karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Yang ketiga, penolong dalam hal rohani, menolong suami dalam pelayanan. Ketika suami terlibat dalam pelayanan, harus dibantu, didukung. Dengan cara apa? Didoakan. Karena doa seorang istri sangat memegang peranan penting dalam tanggung jawab pelayanan. Apakah dia sebagai majelis, sebagai badan pelayan unsur? Karena asumsinya saya adalah seorang suami yang ingin mewujudkan agenda kerajaan Allah dalam dirinya, pasti tidak akan terlibat dalam pelayanan, dalam bentuk apapun. Pelayanan kan tidak harus jadi seorang pendeta, tapi pasti terlibat. Nah, sebagai istri harus menunjang, membantu suami dalam tugas tanggung jawab pelayanannya. Dan salah satu peranan yang sangat vital dan penting adalah bagaimana mendoakan suami. Itu sesuatu yang sangat penting. Jadi inilah agenda kerajaan Allah terhadap istri. Yang pertama itu menjadi penolong. Yang kedua, agenda kerajaan Allah yang kedua bagi istri adalah menghormati suami. Sekali lagi, yang kedua adalah menghormati suami. Hal ini jelas dalam Efesus pasalnya yang kelima. Efesus 5 ayatnya yang ke-33. Firman Allah berkata demikian. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kata menghormati di sini dari kata pobetai, dari akar kata pobeo, yaitu merasa takut atau menjadi takut. Sehingga menghormati di sini ada unsur takut. Kata pobeo di sini ini ada hubungan dengan frase takut kepada Tuhan, takut akan Allah. Dalam kitab Perjanjian Baru kita menemui ada frase
kata takut yang pobetai atau pobeo ini dihubungkan dengan takut kepada Allah. Jadi ini bukan takut yang sifatnya negatif, tapi ini yang positif. Kan ada takut, orang takut apa? Takut hantu. Beda takut hantu dengan takut Tuhan. Kalau takut hantu ya pasti menjauh dari hantu. Kalau takut Tuhan mendekat kepada Tuhan. Nah, takut yang dimaksud di Efesus 5 ayat 33 yang adalah agenda kerajaan Allah terhadap istri, takut dengan penuh rasa hormat. Makanya saya lebih menyebutnya di sini dengan menghormati. Itu agenda kerajaan Allah terhadap istri, itu menghormati suami. Rasa takutnya, rasa segannya, sehingga dia melakukannya seperti itu. Makanya dalam ayat pasal 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kita tunduk, kita hormat kepada suami seperti kepada Tuhan. Seperti kita takut kepada Tuhan, seperti kita hormat kepada Tuhan, seperti itulah istri terhadap suami. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, sama dengan kepada Tuhan. Sebesar apa kita tunduk, hormat kepada Tuhan, seperti itulah ukurannya. Jadi ukuran hormat, ukuran takut, ukuran tunduk kepada suami, ukurannya itu sama dengan kita takut Tuhan. Levelnya sama seperti itu. Sama seperti kepada Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, kan sama artinya dengan kita takut menyakiti hati Tuhan. Kita takut suami, kita takut kepada suami, kita hormat kepada suami, artinya kita takut menyakiti hati suami kita. Kita takut berbuat salah kepada suami kita. Seperti kepada Tuhan. Seperti kita menaruh hormat sehormat-hormatnya kepada Tuhan. Seperti itulah kita menaruh hormat sehormat-hormatnya kepada suami kita. Sudah barang tentu suami bisa salah. Dalam banyak hal dia bisa salah. Walaupun dalam agenda kerajaan Allah sebagai suami ada agenda. Sehingga suami pun agendanya harus mengasihi istri. Tapi kita tunduk kepada suami, kita hormat kepada suami. Siapapun dia dan apapun dia. Makanya untuk bisa mencapai hal itu, menghormati suami, tunduk kepada suami, takut kepada suami, dibutuhkan suatu kesalehan hidup dari seorang istri. Dalam 1 Petrus pasal 3, 1 Petrus pasal 3 ayat 21 Petrus pasal 3 dalam ayatnya yang ke-1, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya.
Jadi rasa hormat kita, rasa tunduk kita, rasa takut kita kepada suami, itu sangat dipengaruhi oleh kesalehan hidup kita sebagai istri. Bahkan kesalehan hidup kita sebagai istri, itu bisa mengubah kehidupan suami kita. Jadi mari sebagai ibu-ibu, sebagai istri, kita menyadari akan agenda penting kerajaan Allah dalam kehidupan kita sebagai suami, sebagai istri. Dan kita belajar. Kita terus berusaha untuk mewujudkan agenda kerajaan Allah itu dalam hidup kita sebagai istri, dengan cara kita menjadi penolong bagi suami, dengan cara kita menghormati suami kita apa adanya dan siapapun dia. Sama seperti suami mengasihi istri apa adanya tanpa melihat baik buruknya, positif negatifnya, kelebihan kekurangannya. Demikian juga sebagai istri menghormati suaminya siapapun dia dan apapun dia. Karena dengan cara seperti itu, suami kita bisa dimenangkan oleh karena kelakuan kita sebagai istri yang hormat dan hidup dengan kesalehan. Demikianlah agenda kerajaan Allah terhadap istri. Nantikan agenda kerajaan Allah terhadap anak-anak dan juga terhadap orang tua di channel Hal Yang Perlu Anda Tahu, yang saya percaya ini terus membuka wawasan pemahaman kita sehingga kita bisa hidup sesuai dengan agenda kerajaan Allah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di channel berikutnya.